Setelah 6 bulan saya menikah, saya lumpuh dan diceraikan oleh istri saya. Di situ saya marah, saya gebrak meja. Yang menciptakan 106 lagu baru. Gak pernah terbayangkan saya mendapatkan kondisi ini sebelumnya. Lumpuh dan tidak berdaya. Itu sangat menakutkan. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Keluarga kami berjalan dengan baik-baik saja dan harmonis. Papa saya seorang PNS. Dan sampai akhirnya saya menikah. Setelah 6 bulan saya menikah, saya lumpuh. Pada waktu itu, saya terkena penyakit tumor di dalam sumsum tulang belakang yang cukup langka di Indonesia. Dan tidak ada jalan lain, harus operasi. Dan dokter itu menjamin bahwa 3 bulan setelah operasi, saya bisa berjalan kembali normal dan bisa bekerja lagi. Lalu saya operasi. Setelah begitu operasi, saya lumpuh total. Dan memang sebelumnya dokter itu telah bilang, resikonya setelah Bapak operasi itu pasti Bapak lumpuh 3 bulan lamanya. Nanti setelah diterapi, Bapak akan kembali jalan normal. Selang berjalannya waktu selama 3 bulan itu kok tidak ada perubahan sama sekali. Tapi dokter itu menyatakan, Bapak sabar aja, ikuti terus terapinya. Dan berjalan 3 bulan, karena biaya semakin membengkak. Saya berpikir kalau tidak ada tindak lanjut yang lebih baik, apakah saya nanti bisa menutupi semua biaya yang ada? Karena sudah 3 bulan lebih saya di rumah sakit, akhirnya saya putuskan untuk rawat jalan. Proses pengurusan itu dokternya bilang boleh, ya udah rawat jalan saja. Tapi Bapak harus continue terapi. Dan akhirnya datanglah kwitansi untuk biaya-biaya tersebut. Dan saya sangat terkejut melihat di tahun segitu biayanya itu di atas 100 juta. Dan saya tidak punya uang sama sekali untuk bisa menutupi itu semua. Lalu saya berkata kepada orang tua saya bagaimana dan gimana kita bisa keluar dari rumah sakit. Ya, mama dan istri saya hanya bisa menjawab, kita percaya saja, kita berdoa saja. Dan mama saya tipenya adalah tipe orang yang tidak mau merepotkan keluarga. Memang banyak saudara akhirnya membantu dan itu pun kurang. Tapi mama saya tuh tidak, ini menyatakan ini masih kurang sekian. Juga istri saya juga modelnya seperti itu. Akhirnya pada satu saat, murid-murid yang saya ajar dari beberapa sekolah, itu mereka menjenguk dan mereka memberikan sumbangan kepada saya. Dan akhirnya setelah terkumpul, saya kaget dan itu lebih dari yang diinginkan. Akhirnya saya pulang dari rumah sakit dengan bantuan dari anak-anak siswa yang membantu saya.
Dan begitu pulang di rumah dengan situasi yang berbeda dari rumah sakit. Kalau di rumah sakit kita masih punya teman ngobrol kiri kanan. Tapi di rumah, kalau istri saya kerja, hanya saya tinggal sama mama saja. Dan itu berasa sangat membosankan. Dan membuat itu semuanya berasa saya tidak berdaya lagi. Sebagai kepala keluarga yang baru menikah 6 bulan. Rasanya hancur sudah masa depan saya. Saya nggak tahu saya mesti berbuat apa. Dan saya nggak mengerti lagi kenapa kejadian ini menimpa saya. Saya benar-benar putus pengharapan. Dan saya merasa benar-benar tidak berguna lagi. Pada saat itu, saya berusaha mencoba untuk bunuh diri. Beberapa kali saya coba. Dan yang paling benar-benar saya rasakan waktu saya mau terapi, saya berusaha lompat dari mobil untuk keluar. Tetapi entah bagaimana, driver itu tahu pintu sudah terbuka dan seat belt sudah saya lepas. Dan tangannya langsung mencekal kerah baju saya. Pasca operasi pertama selesai, saya masih keadaan lumpuh. Dan pada akhirnya, saya ketemu seorang profesor ahli bedah saraf. Dan saya diminta untuk operasi kembali. Begitu operasi yang kedua, saya datang ke dokter saya yang lama. Dan dia bilang, memang ini harus operasi lagi. Loh, saya pikir kenapa? Kok 1,5 tahun saya digantung? Suruh sabar, dan sabar. Begitu operasi yang kedua, dia mau operasi yang kedua, dia bilang, harus ada alat yang lebih bagus dari yang pertama. Dan Bapak harus sewa. Sama orang lain itu, harganya bisa mahal sampai 25 jutaan. Tapi sama Bapak hanya 500.000 saja. Dan saya bertanya sama dokter tersebut, alatnya apa dan sewa di mana kalau saya mesti sewa? Ternyata, dokter itu keceplosan ngomong. Sudah lama alat ini sudah ada. Dan di situ saya marah. Saya gebrak meja depan dokter tersebut. Kenapa dari dulu tidak dipakai? Lalu setelah operasi kedua, begitu selesai operasi, sekitar 2-3 hari, di situ saya kaget. Saya bisa tarik kaki. Yang tadinya 1,5 tahun saya tidak bisa apa-apa. Tapi memang saya sangat sayangkan. Kenapa kalau misalnya yang pertama tidak dipakai alatnya? Kan sudah saya bisa lebih baik, tidak mesti mengalami kelumpuhan. Setelah 1 minggu kemudian, dokter yang mengoperasi saya itu datang. Beliau membawakan sebuah alat bantu jalan. Namanya walker. Dan dokter itu bilang, Pak, Bapak coba berdiri dengan alat ini. Dan saya kaget, apakah bisa dalam waktu 1 minggu saya bisa menapakkan kaki? Dan dokter itu bilang, coba Bapak berdiri, pelan-pelan kita bantu. Nah, sudah itu, dokter itu kembali bilang, dia minta maaf. Saya minta maaf pada Bapak. Karena sudah terlalu lama, tumornya dengan sumsum tulang belakang, warnanya sama. Jadi kita nggak bisa ambil semuanya. Kalaupun diambil, itu putus. Dan Bapak lumpuh permanen. Di tengah situasi seperti ini, hal yang tidak saya inginkan terjadi. Saya harus berpisah dengan istri saya.